Oke ya, ini. Jadi karakter itu adalah tabiat kita, watak kita. Jadi kalau watak kita sudah terimalah, karena kita sebagai anak bangsa Indonesia, ya kita harus menerima bahwa Pancasila itulah karakter kita. Ya, makanya kadang-kadang saya malu hati ya, ke Singapura, ke Thailand, nanti saya videokan, saya tayangkan semua video saya, waktu saya di Finlandia, waktu saya di mana-mana semua, bagaimana sepak terjang saya ngomong Pancasila. Aduh, mereka komentar, kami lebih Pancasila, Jenderal Tobing, kami masih lebih Pancasila dari kalian, Kolonel Tobing, kalian banyak ucapan saja. Nah ini kan malu juga kita ya, tapi inilah karakter. Nah, sekarang karakter kita sebagai anak bangsa, ya itu tadi, tidak lain dan tidak bukan Pancasila. Karena kita yang sudah merumuskan paradigma itu ya, itu prinsip paradigma, mau kita tunduk ke dia. Contoh ya, contoh. Kan sudah saya katakan, Tuhan menciptakan ikan harus hidup di air. Nah, karakternya memang harus di air, kan gitu. Dia sudah harus tunduk kepada paradigma yang dibuat oleh Tuhan. Ketika dia ingin hidup di darat, ya matilah dia. Ya, mati dia. Walaupun pernah gak sih ikan tidak perlu berdoa kan? Tidak perlu berdoa, tapi dia bisa hidup kalau di air. Kalau dia ditaruh di darat berdoa pasti pun nggak akan bisa hidup, dia tetap mati kan? Nah inilah bicara paradigma. Baiklah kita lanjutkan lagi Pak Paul, karena ini pemahaman ini penting ya. Kalau ini nggak repot. Nah ini tentang karakter. Saya, ayah asuh saya itu sudah meninggal ya, Pak Sumarno. Itu yang selalu tidak henti-hentinya jati diri bangsa yang Pancasila. Dia mengutip juga dari apa kata Bill Graham. Ketika seorang kehilangan hartanya, sebenarnya ia tidak kehilangan apa-apa. Ketika ia kehilangan kesehatannya, ia baru kehilangan sesuatu. Akan tetapi ketika ia hilang karakternya, maka dia kehilangan segala-galanya. Jadi kalau bangsa ini kehilangan karakter Pancasila, ya sudah. Kita siap-siap aja. Kehilangan segala-galanya. Ini sudah dari awal saya katakan, kita ini sekarang konflik by proxy. Ya, by friksi. Friksi apa? Ya friksi paradigma. Nah hati-hati loh. Kita kehilangan karakter Pancasila, maka bangsa ini akan kehilangan segala-galanya loh. Apa yang sudah diperolehnya sejak tahun 45 sampai tahun 2021 ini bisa bergerak ke titik nol. Dan apa yang kita peroleh tidak menjamin ya. Ya, your past success guarantee nothing. Lihat sajalah, kalau tadi Pak Opung JJ menyampaikan bahwa sekarang ada tuntutan supaya ada undang-undang untuk ulama. Ya ini tadi, itu kan paradigma baru. Paradigma baru supaya apa yang mereka lakukan bergeser kemarin dari paradigma Pancasila, ya mereka sudah merasakan. Tapi sayangnya ya, saya ya mohon maaf lah, beruntunglah yang di JOM ini, saya menjelaskan what is paradigm. Ya, nah ini tadi, kehilangan karakter, ya, artinya apa? Sudah kehilangan segala-galanya. Kalau kita kehilangan karakter Pancasila, kita kehilangan bangsa dan negara ini. Nah ini harus disampaikan lah ini, beritakan ini, gelorakan lah ini. Ya, kita lagi memikirkan ini bagaimana mencari titik temu. Kalau enggak nanti dendam-mendendam. Ya, dendam-mendendam dan terus-menerus kita tidak menemukan sesuatu, sementara negara lain sudah maju terus, kita udah ketinggalan. Kalau nggak salah di dalam pembicaraan terdahulu, saya sudah menyampaikan bahwa kita ketinggalan sudah 1 abad lebih dari negara-negara ada di sekitar kita. Vietnam saja yang merdekanya kita duluan, ya 30 tahun kita dulu merdeka dari mereka. Mereka sudah jauh nanti kemungkinan lebih maju dari kita. Ya. Bagaimana mereka kuat menahan pandemik juga, kita mana babak belur. Kenapa? Karena karakter tadi. Banyak sekali saya lihat kejadian-kejadian sekarang ini, ada kemarin juga di masjid,
dimarah-marahin karena dia pakai apa? Pakai masker. Mana yang salah? Nggak ngerti kita. Oke, lanjut Pak Paul. Pak Paul. Nah, ini karakter. Karakter itu is doing the right thing when nobody is looking. Ya. Kita melakukan sesuatu itu ketika tidak ada orang yang melihat. Saya kemarin kan sudah membedakan. Apa bedanya reputasi sama karakter? Kalau reputasi, dilihat orang, wah dia hebat ya. Wah, karirnya hebat. Sampai bintang 4, sampai jadi menteri. Nggak tahu, belakangnya korupsi. Jongkir balik juga dia. Nah, kalau karakter yang bisa melihat diri kita sendiri. Makanya tanyalah, apakah kita sudah berkarakter Pancasila? Buktinya apa? Kita yang bertanya, saya sudah melakukan hal-hal yang bersifat adil apa tidak? Iya kan? Saya sudah melakukan kemanusiaan yang adil dan beradab apa tidak? Apakah saya menjunjung persatuan apa tidak? Nah, kalau mereka ada kelompok-kelompok yang ingin memisahkan diri, yang ingin menjelek-jelekkan orang lain, ya dia sudah bukan Pancasilais sebenarnya. Itu indikasinya jelas banget. Contoh nyata lah, ya kan? Ada istilah kafir dan non kafir, itu kan sudah membeda-bedakan. Ya. Itu sudah merusak persatuan. Ada pribumi dan non pribumi. Kalau dipikir-pikir, kita jujur aja lah. Kita ini turunan siapa sih? Bukankah, oke lah, kita katakan kalau diambil garis lurus dari Nabi Lot, ya dari Lot, ya kita kan turunan dari si Sem, ya. Ada Hem, Sem, sama Japet. Kita kan dari Sem. Sem menurunkan siapa? Menurunkan Abraham. Nah kita ini kan bukan siapa-siapa sebenarnya. Masih bersaudara kan. Tetapi itu tadi, persatuan itu sudah dirobek-robek. Ini masa persatuan dirobek-robek. Terus menjahitnya gimana? Merajutnya kembali gimana? Wah ini tugas berat ini PR kita ini. Nah, negara sedang menghadapi krisis ekonomi, krisis keamanan, terutama kesehatan, belum lagi teroris, persatuan dirobek-robek. Jadi indikasi Pancasila itu di mana? Kemanusiaan adil dan beradab. Kita saling maki-memaki. Kita manusia atau binatang? Nah sekarang aneh ya, binatang kok bisa mengasihi manusia, sementara kita sesama-sama manusia, kok kita bisa saling berkelahi hanya gara-gara apa? Karakter. Memaksakan karakter yang berbeda. Nobody is looking itu. Nah, talent lain lagi. Ya, it is a gift, ya kan gitu ya. Karakter is a choice. Makanya bangsa ini paham tidak antara poise dan choice. Kalau tadi yang disampaikan Pak Paul itu kan poise, menggelora kemana-mana. Anda setuju nggak demokrasi? Waduh. Itu polis. Tapi karakter kita harus memilih. Mana yang harus kita pilih? Kalau karakter kita Pancasilais, ya sudah. Kita jangan bikin karakter yang lain. Nah itu makanya kemarin kan udah saya bilang. Siapa? Who? Who the leader? Who followership? Ya mereka-mereka yang para penyelenggara negara, para penyelenggara pemerintahan, dan tokoh kepentingan. Ya pemangku kepentingan. Siapa pemangku kepentingan? Stakeholder itu. Ya kita semua inilah. Yang bukan pejabat formal. Ya, yang non formal ini. Makanya nanti tolong diglorakan lah ini. Ya, kalau kita sekarang ada diskriminasi, ya kalau orang yang berkarakter sih, biar aja lah, nanti akan saya buktikan bahwa saya tidak seperti yang Anda duga. Itu aja. Ya. Kemarin ada yang bilang ini jenderal-jenderal kemana ini? Lagi galau atau lagi apa kan gitu. Mereka lagi menunggu. Lagi menunggu. Menunggu waktu yang tepat. Kapan harus muncul. Kita mau lihat ini masih ada batas-batas kewajaran atau sudah di luar kewajaran. Kan gitu. Oke, lanjut.
Pemahaman karakter ini sangat penting ya. Lanjut Pak Paul. Ya. Karakter itu building begins in our infancy. Sejak kita masih dalam bentuk janin. Sampai mati gitu. Kalau kita lahir di bumi Indonesia ini ya, sampai kita mati ya, karakter Pancasila itu harus dibangun. Ya, jangan nanti kita ngomong Pancasila malah luar negeri lebih Pancasila. Makanya saya masuk ke JUM ini, bagaimana Pancasila ini digelorakan sejagat raya. Karena saya lihat Pak Paul yang JUM-nya ini yang sampai kemana-mana kan begitu. Ya kan, saya gunakan ini, bukan saya memanfaatkannya Pak Paul, karena saya melihat ada akses kebebasan saya menyampaikan di JUM-nya Pak Paul. Dan kemudian banyak juga di sini, ada juga yang tersesat, ada yang belum tersesat. Bagaimana yang tersesat ini bisa tidak tersesat, kan gitu. Tersesat dari mana? Dari karakter Pancasila. Ya, inilah. Lanjut lagi Pak Paul. Lanjut Pak Paul. Nanti silakan dibaca lah, silakan dibagi. Nah, ini juga people of character, do the right thing even if no one else ya does not, because bukan do the thing right ya, bedakan do the right thing. Jadi apa nama do the right thing itu? Melakukan hal-hal yang benar, melakukan hal-hal yang bersifat apa? Suatu kebenaran. Makanya kita mencari kebenaran lah. Kalau Tuhan Yesus di Matius 6:33 itu, carilah terlebih dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Nah sekarang kita juga begitu. Carilah nilai-nilai yang ada di Pancasila dan kebenarannya. Kalau di Matius 6:33, semuanya akan kutambahkan kepadamu. Semua berkat menjadi bangsa dan negara ini. Itu sebenarnya analoginya. Oke, do the right thing bukan do the thing right. Ya, kalau mereka ini saya melihat banyak yang do the thing right. Itu manajer. Kalau do the right thing, that's a leader. Oke, lanjutlah. Saya nggak terlalu lama membahas ini, tapi saya mau ngasih tahu aja. Lanjut. Nah, ini negarawan. Ya, tapi saya tidak masukkan di sini agamawan ya. Negarawan itu ahli dalam kenegaraan, ahli dalam menjalankan negara, pemerintahan, pemimpin politik yang secara taat ajas menyusun kebijakan negara dengan suatu pandangan ke depan atau mengelola masalah negara dengan kebijaksanaan dan kewibawaan. Nanti di sini kan kita lihat di sini definisinya apa? Ahli dalam kenegaraan, ahli dalam menjalankan negara, pemerintahan. Nah di sini yang paling tergaris bawah secara taat ajas. Ajasnya apa? Ya Pancasila. Nanti bagian terakhir dari tulisan saya itu kita cek. Apakah para penyelenggara negara, apakah para penyelenggara pemerintahan, apakah pemangku kepentingan taat ajas enggak kepada konstitusi dan undang-undang dasar 45. Ya, nanti kita bahas lebih detail. Contoh, apakah pemimpin negara, ya para penyelenggara negara, para penyelenggara pemerintahan dan pemangku kepentingan sudah melaksanakan perintah konstitusi enggak? Melindungi segenap bangsa Indonesia. Dari ancaman apa? Pertama, dari ancaman anasir-anasir ideologi lain yang bukan Pancasila. Taat nggak dia? Sudah melindungi nggak dia? Kok dibiarkan? Makanya hati-hati. Ibu saya dulu bilang jangan sampai bunga menjadi buah. Buah mengeluarkan bijinya. Bibitnya itu udah susah menyebar kemana-mana. Lihat aja pohon seri. Pohon seri tahu nggak apa namanya kalau orang bilang pohon seri ya? Kalau saya di Medan dulu sebutnya pohon seri itu. Itu coba. Dia ditanam orang nggak? Nggak ditanam. Yang menyebarkan siapa? Burung kan? Kemana-mana. Atau tumbuh depan rumah. Nah, taat ajas nggak mereka? Apakah itu eksekutif? Apakah itu yudikatif? Apakah itu legislatif? Taat ajas dia nggak melindungi segenap bangsa. Indonesia ya bukan melindungi bangsa Indonesia yang beragama A, beragama B, beragama C. Nggak ada bangsa Indonesia.
tidak memandang agama. Itulah nasionalisme. Nasionalisme tidak membedakan agama.